Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Mushola Al-Muhajirin Warga Komplek Dasamaya 2 dan sekitarnya yang Allah muliakan, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dan semoga selalu dituntun dan diberikan Allah pertolongan untuk selalu dapat menjalankan perintah dan ketaatannya, dan untuk selalu meraih ridha dan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab as-sabri 'ala al-bala'i wasyiddati. Ini menyebutkan tentang membangun kesabaran di atas bala dan bencana. Membangun kesabaran di atas bala dan bencana. Qala al-faqih Abu al-Laits as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Muhammad bin Ruhaym haddatsana Isa bin Ahmad haddatsana al-Maqbari haddatsana Ibn Luhay'ah an Qais bin al-Hajjaj an Hansh as-Sal'ani an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam aw ya gulaymu ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fil shiddati, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi. Qad jaffa al-qalamu bima huwa ka'inun, falau anna al-khalqa kullahum aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaqdirhu Allahu lak lam yaqdiru 'alayhi, wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alayka lam yaqdiru 'alayhi. I'mal lillahi bisyukri wal yaqin, wa'lam anna fi as-sabri 'ala ma takrahu khairan katsira, wa an-nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karami, wa anna ma'al usri yusra. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sepupu sekali Sidin yang bernama Abdullah bin Abbas.
salah seorang sahabat yang tergolong ahli di dalam bidang Al-Quran dan tafsirnya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu Allah berikan sisi kelebihan yang berbeda. Ada yang ahli di bidang tafsir seperti Abdullah bin Abbas. Ada yang ahli di bidang fikih. Ada ahli di bidang strategi perang. Ada yang ahli di bidang meniti atau di bidang masalah jalan dan jalan. Dan ada juga yang Allah berikan ahli di bidang sejarah. Jadi masing-masing Allah berikan keunggulan. Dan Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat Nabi sekaligus sepupu yang di waktu kecil sambil meletakkan telapak tangan di dadanya Nabi mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih tentang perkara agama dan ahli di bidang Al-Quran. Karena itulah di umur yang masih muda, masih anak-anak, kemampuan Al-Qurannya melebihi orang-orang yang sudah dewasa. Abdullah bin Abbas bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ya gulam, atau ya gulaimu, wahai anak yang masih sangat muda. Inni u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa pesan yang ta'ukallahu bihim, dengan mengamalkan pesan-pesan tersebut Allah selalu menghadirkan dan memberikan kemanfaatan kepada engkau. Banyak manfaatnya. Makanya biasanya guru-guru kita juga sering hendaklah ulur beri amalan. Karena muridnya kadang bertahun-tahun, guru nama-nama hendaklah ulur berikan amalan. Dan Nabi kepada Abdullah bin Abbas berkata, wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa pesan. Niscaya Allah akan banyak memberikan kepada engkau kebaikan. Qultu bala ya Rasulullah. Ujar Abdullah bin Abbas, pun inggih wahai Rasulullah. Ujar Nabi, yang pertama pesannya, ihfadillah yahfadak. Selalu pelihara Allah dalam dirimu dan dalam hidupmu, maka Allah pun akan senantiasa memelihara kamu dan melindungi dan menjaga kamu. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Para guru-guru kita memberikan sebuah contoh. Jaga sholat, hidupmu selalu Allah jaga. Jaga sholat, maka hidupmu akan selalu dan sepenuhnya Allah jaga. Sembahyang tadi kita jaga, maka Allah akan berlepas. Sebab kalau diumpamakan nyawanya tidak peduli lawan undangnya Allah Ta'ala, berharap undang peduli lawan nyawa peduli, maka jagalah Allah, pastilah Allah akan menjaga engkau. Itu yang pertama. Ihfadillah tajidhu amamak. Yang kedua, pelihara dan jagalah Allah, maka Allah akan selalu ada di hadapanmu. Ini mengajarkan tauhid buat kita. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun, bahkan masalah yang ringan sekalipun, jangan Allah itu dibelakangi.
Jangan sampai Allah dibelakangi. Kalau Pak kita merasa mampu aja menyelesaikan, nah kayak apa caranya supaya kita tidak membelakangi Allah, agar Allah selalu ada di depan kita? Maka ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, liyas'al ahadukum rabbahu hatta yas'ala al-milha wa hatta yas'ala syi'tha na'lihi idza qata'a. Berdoa. Makanya kita diajarkan hendak makan kita berdoa, hendak uring kita berdoa, hendak memulai gawian minimal kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sampai gawian yang itu kita berdoa juga. Ada urut pada sahabat katakan gitu. Cuma kalau ada isi musuhnya bisa lawas kali kan. Apa bacaannya? Intinya seringan apapun gawian kita, jangan membelakangi Allah. Tetap minimal Bismillah. Itu minimal benar sudah. Itu tanda bahwa kita tidak membelakangi Allah dengan nama Allah. Makanya kalau kita hendak minum Bismillah, Allah juga memberi nikmat dan menolongi. Kalau minum, hendak makan Bismillah, dengan nama Allah aku akan menyuap nasi. Hendak guring Bismillah, dengan nama Allah aku hendak guring. Hendak berjalan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi apapun yang akan kita gawi, biar hal yang sepele jangan Allah dibelakangi. Selalu nomor satukan. Bah sampai urusan garam uyah aja habis, minta Allah. Maksudnya jangan lupa bahwa sumber segala nikmat itu baik nan kecil apalagi nan besar adalah Allah. Maka minimal ingatlah Allah sebelum kita berbuat apa-apa. Nah pembacaan yang itu juga ada memulai berbicara yang itu juga. Ingat dulu Allah. Ingat dulu Allah. Bismillah. Tajidhu tujahak, maka Allah akan selalu ada di hadapan. Sebenarnya Allah itu selalu ada di hadapan kita. Tapi bukan berarti Allah itu menghajatkan kepada tempat. Cuma kitanya yang berpaling. Kitanya yang berpaling. Jadi kalau diumpamakan, kita ilustrasikan orang-orang yang hendak melakukan suatu pekerjaan apapun, sebenarnya Allah itu sudah ada di hadapannya, tinggal hatinya jadi mengingat. Cuman lantaran merasa gawiannya enteng, itu kalau kita gambarkan seakan-akan ia itu berpaling membelakangi Allah dulu, hanya menggawi. Ini Allah umpama ini sekedar ilustrasi aja. Allah telah di hadapan, siap nih menolongi sudah Allah, asal kita mengingat. Ya Allah dah siap menolongi asal kita mengingat. Sekalinya berpaling kita membelakangi, lalu kita memulai gawian. Biar dia itu kira-kira kayak apa? Biar selalu hadir, biar selalu ada, dan biar sudah dari awal hendak menolongi. Seakannya ada diheranginya, apa perasaan dia? Jangan nyenang TikTok tuh ditinjak mulai belakang tuh tujuh lambar. Yang ada ini udah tak menolong, ada diheranginya udah. Gawi yang seorang sana. Itulah kalau kita ilustrasikan gawian seringan apapun, kalau tidak menyebut nama Allah, apalagi gawian berat. Makanya ujar Nabi, kullu amrin bi balin lam yubda bil basmalah wa fi riwayatin bil hamdilillah. Bila kada dimulai dengan memuji, dengan menyebut nama Allah, fahuwa abtar, fahuwa aqta. Kada ada barakahnya.
sedikit punya ada juga. Jadi apa aja kita amalkan. Pertama tadi, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Yang kedua, gawian apa aja yang ada kita lakukan, lagi mengunjung dia, ya Allah, ulul mohon kepada Engkau, karena kita unjung ini kekayaan Allah juga. Lebih-lebih kalau orang bahari mengunjung itu sambil berzikir, gagal kada jauh-jauh. Bagi sisi diangkat kebesarannya, tapi belum tahu lagi seberapa besar. Berikhtiar, ditarik, sabar orang menunjuk. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka inda syiddah. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah itu mulai dari nyaman. Apalagi Allah itu mulai dari kita belum ada masalah yang besar. Pastilah Allah akan mengenalimu di saat dalam kesulitan. Ini namanya belum sampaikan. Kita diisi kawan jauh. Bilanya perlu lawan kita, kemana kita ditempelnya? Kemana kita ditempelnya? Tapi bila giliran kita nang perlu, ngalih pada kita mencari, ditelepon kada diangkatnya, kemudian diblokir dia nomor soal. Bilanya kita nang perlu, jar Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Nah, kalau pindah itu kelakuan kita lawan Allah Ta'ala, pada saat belum ada masalah, kita hampir ngalih dicari oleh Allah. Subuh Jumat ada di Musola Al-Muhajirin Kedida, malam Ahad Kedida juga, malam Kamis Kedida juga. Ada kalau dihitungi dalam sebulan sekali dua. Imbah sudah ada masalah, betapun adakah waktu tambahan pengajian pada subuh Jumat, malam Ahad lawan malam Kamis lah, jangan ditambahin. Ibu udah ada masalah, mbak sudah mentok, mbak sudah buntu jalan keluar, lalu pindah hendak memperbanyak ibadah. Kada salah, itu kada salah, kada salah. Cuma ujar Nabi yang bagusnya mulai dari kita belum ada masalah, mulai kita tidak dan belum mengalami musibah dan cobaan, yuk mulai situ. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, amun pian hendak doa itu dikabulkan Allah pada saat menghadapi masalah yang berat. Mulai rajin berdoa pada saat belum ada masalah. Mulai berdoa pada saat belum ada masalah. Itu salah satu makna hadis Nabi tadi. Hendaklah tetap meminta kepada Allah, walaupun meminta uyah, walaupun meminta tali sendal dan paket, tetap meminta kepada Allah. Dari situ ulama menjelaskan, berarti muntian hendak doa biar Allah kabulkan pada saat menghadapi masalah-masalah yang besar, mulai rajin berdoa sejak belum ada masalah. Mulai berdoa sebelum ada masalah. Walaupun hakikatnya kita ini selalu dalam masalah, namun kita merasa ada dalam masalah. Karena bagi kita ringan, padahal bagi orang sebelah itu galau-galau masalahnya, cuma karena kita udah terbiasa. Jadi udah tiga nih, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Taruh Allah selalu di hadapan kamu, maka Allah akan selalu ada di hadapan kamu. Hendak apa-apa bacaan, ingat Bismillah minimal. Kemudian yang ketiga, mulailah mengenal dan
Karena bila sudah tahu tentang masalahnya, maka Allah akan mengenalimu, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berarti Allah itu kada kenal. Ini kayak bahasa kita juga bering sana. Ini kada kenal Allahnya, kada kenal mana? Maksudnya kada meherani. Maksudnya itu kada meherani. Kalau kau berarti Allah itu hanya mengenalnya, tadi Allah kada kenal, bukan itu maksudnya. Bahkan kenali Allah itu bukan berarti kita kada kenal, sehingga kita tidak bertauhid. Maksudnya selalu hiraukan, herani Allah dalam keadaan apapun. Jadi sudah tiga kalimat, tiga pesan. Kemudian yang keempat, idza sa'alta fas'alillah. Bila kau minta, mintalah kepada Allah. Muntung kita bujur aja berucap lawan kuitan, tapi hati kita itu ta'alluqnya kepada Allah. Karena Allah akan membukakan hati sedikit. Jangankan kita minta 10.000 sejampal picak gitu, ada duitnya sih, padahal ada anak pembayu lain. Jangan pikir sejampal picak tuh kada bisa juga lihat turun duitnya. Itu kan sarik lah, biayanya sarik itu lain bahasanya, sejampal bunga namanya. Undang ada lebih sedikit sejampal bunga, berarti itu situ sarik, kada beberapa gambarnya sarik. Sejampal picak, ada bisik. Nah kayak itu juga kita mencari gawian, karena itu juga kada sing gawian. Coba berusaha datang kepada si anu, datang kepada si anu. Hati kita tuh ta'alluq kepada Allah aja. Ulun kisahkan lagi itu lumayan pernah dulu waktu terkatung-katung anak 5 rumah kada diisi, di mana jua, di mana petani dapat di bawah pohon niul itu 2 tahun kada tahu akad ya. 2 tahun mengenai rumah, pembiayaan ke bank ini ditolong apa gawian. Hanya ada toko, Jakarta ini ada jaminan kada ada gawian 2 tahun. Usaha sambil berdoa, ya Allah, Kau Maha Kaya, ya Allah. Ulun serahkan kepada Engkau, dibintang mana juga ya solusinya. Tapi kitanya berusaha, coba ajukan di bank ini, coba diajukan bank itu, bank ini. 2 tahun toh. Tapi ternyata hikmahnya selama 2 tahun itu menggadai kada bersewa. Kada bersewa. Jadi 2 tahun itu menggadai waraja rumah tuh. 2 tahun berdoa, terus berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan sesudah 2 tahun kurang lebih. Hanya ada bank syariah BPDK sewa, hanya ada nama pun. Orang-orang seperti ulun ini kali benar kan, karena keterangan profesinya itu tidak ada, kada ada orangnya, kada ada daftar gaji, kada ada. Jadi kadang-kadang jaminannya Allah Taala semata aja. Alhamdulillah 2 tahun dulu yang mau berusaha 2 tahun dari Allah Taala, tapi berdoa terus sampai doa itu lucu ya. Kadang-kadang dalam hati itu, ya Allah, siapa yang sugi-sugi di dunia ini Engkau yang memberi, ya Allah. Masa nak sehimpil aja Engkau ada memberi ulun, ya Allah, dasar wadah bernaung anak bini, ya Allah. Seberapa kaya manusia di dunia ini Engkau yang memberi, ya Allah. Gampang Engkau memberi. Ulun minta sehimpil dia dasar wadah bernaung anak bini 2 tahun. Jadi berdoa itu kadang kayak makan lombok. Berdoa itu kayak berak menanam benih, buah bertanam langsung ada dirawat, jangan putus asa. Sekalipun umpama belum kelihatan 2 tahun kita berdoa, 2 tahun itu doa kita nilainya ibadah. Ada dalam ruginya kita berdoa. Idza sa'alta fas'alillah, bila minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Waqad jaffal qalamu bima huwa kain, telah kering pena, telah tertuliskan semua yang telah Allah takdirkan. Jadi kita ini sebenarnya itu tinggal menjalaninya aja lagi.
Cuman nang mana nang belum sampai saatnya pian karasi mewili pian aja. Pian karasi memikirkan kan malapahi gawi apa yang bisa kita gawi. Kalau memang sudah sampai saatnya datang. Mun memang menurut Allah itu belum saatnya, seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini dikumpulkan untuk menghadirkan sesuatu yang belum Allah jadwalkan pada kaum kedua. Makanya Imam Malik itu mengajarkan dalam bentuk jawaban. Guru ulun ada masalah atau guru ulun hendak bertakun, ini apa hukumnya? Artinya mencari solusi. Jadi Imam Malik sudah terjadi belum pengguruan bulik dulu. Adanya terjadi datangnya ke sini. Maksudnya jangan kita memikir berhemat masalah dan waktunya sebulan lagi. Selesaikan masalah yang nyata di depan mata dulu. Jangan nang di depan mata kada kita selesaikan, pikiran kita mengganang sebulan. Padahal berhemat-hemat kita nang sebulan belum sampai juga waktunya lagi. Malah mengganggu konsentrasi kita untuk menghadapi masalah yang ada. Tentu akan ada mengalirnya. Itu ilmu orang pengusaha kayak itu, orang pedagang kayak itu juga. Mintai habis pian 100 juta, udah. Tapi diimit, dicicil selama minggu, setengah bulan ajukan 2 juta, 5 juta. Karena setengah bulan 5 juta. Setengah bulan ada 10 juta. Ada kerasaan 500 juta yang mengeluarkan duit. Padahal waktu diminta 100 kededa. Nang apa nang kau hari ini gawe. Jangan yang memaksa. Nah kayak itu juga musola ini biar jangannya menghadang semalam. Duit terkumpul juga sesuai dengan RAB itu deh. Menghadang itu sudah hanya dimulai. Bagaimana lagi kita merasakan musola lagi? Ya karena tugas kita apa nak kau digawi, apa nak kau digawi. Tuntut aja. Tapi kalau umpama menghadang terkumpul dulu duitnya seberataan, hanya memulai itu kada mau jadi. Gawin nang hari ini nang esok biar esok. Nang minggu kena biar minggu yang penting nang hari ini dulu selesaikan. Sebatas apa kemampuan kita, itulah kewajiban kita. Sedangkan hasil itu wilayah Allah. Biarkan Allah yang menentukan. Itu adalah tawakal. Jadi tawakal itu namanya kewajiban kita. Gawi sekecil apapun masih tersisa peluang dan kesempatan, tetap gawi. Walaupun hitungan kita tegawi ini kada mau jadi, tapi masih ada kesempatan gawi. Biarlah Allah yang menyelesaikan. Dalam hidup ini pian kita sama-sama mengalami. Amun kita menghitung lawan otak kita, biaya yang kita keluarkan sebulan lawan gaji nang kawa kita hitung acah kepala ya. Tapi jangan dijat. Sampai waktunya terkumpul duitnya, sampai waktunya datang dari sini datang duitnya tertutupi. Ada semalam sahabat datang, dibacanya ya ulun di rumah sekian, mobil sekian, ini sekian. Nah kayak apa bang membayarnya? Ulun ini kan pengacara, pengangguran banyak acara tadi kan. Itu pelesetannya bukan, mohon maaf kalau yang ada profesinya pengacara bukan melecehkan. Nah kayak apa biar? Apa nang ulun prinsip napa nang kau ulun gawi. Allah menyuruh kita bergawi. Sedangkan nama baiknya Allah kita bergawinya gawi. Nang mau olah kita tersalah itu kita menghitung lawan kepala kita, rasa keberatan, rasa kada masuk akal, lalu beranai. Ini itu yang salah. Itu tawakul namanya. Mesti tawakal. Sekecil apapun yang kawan kita gawi. Sekawanya selebihnya biar Allah. Itu ngaran tawakal. Jangan gara-gara kita memikir hasilnya ada mungkin juga, lalu kada jadi berusaha. Nah itu yang salah. Gawi Allah nang turun tangan.
Wahai Abdullah bin Abbas, sekiranya seluruh makhluk ini mereka menghendaki memberikan manfaat kepada kamu sekecil-kecilnya manfaat, semua makhluk yang ada di alam semesta ini bersatu menjadi satu kekuatan untuk memberikan suatu kemanfaat yang terkecil, suatu kemanfaatan yang terkecil hendak memberikan kepada kamu, tapi lam yaqdurullahu lah, dan Allah kada pernah menentukannya untuk kamu. Lam yaqdiru alaihi, seluruh kekuatan di muka bumi tidak bisa melakukannya. Men Allah kada menghendaki, men Allah kada mentakdirkan. Sebaliknya begitu juga, sekiranya semua makhluk yang ada di alam semesta ini bersatu membangun suatu kekuatan untuk mencelakakanmu sekecil-kecilnya kecelakaan, dan Allah tidak mentakdirkannya untukmu, maka mereka tidak mampu melakukannya. Tidak mampu melakukannya. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, jangan risau, jangan khawatir, jangan takut dengan rekayasa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jangan takut. Kenapa? Karena kemampuan mereka hanya sebatas melakukan apa yang sudah Allah gariskan. Lebih pada itu kada kawa juga. Mun Allah kada menggariskan, ya kada kawa juga. Kalaupun terjadi, berarti memang itu sudah Allah takdirkan nasibmu. Tapi lebih dari Allah, yang lebih dari yang Allah takdirkan, kada kawa. Maka aku tidak pernah khawatir, aku tidak pernah takut dengan tipu muslihat dan rekayasa kekuatan manapun di muka bumi ini, karena aku yakin mereka tidak mampu kecuali sebatas yang sudah Allah takdirkan juga untuk diriku. Makanya sini di akhir-akhir hidup itu sudah faktor betul kan, wani menunjuk ke hadapan Presiden Husni Mubarak, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Berhadapan ditunjuk Presiden Husni Mubarak itu kurang lebih Presiden Soeharto. Ngerancak orang hilang dijemput malam itu sering. Makanya sampai 30 tahun lebih berkuasa. Kalau di dalam ruangan ini ada 100 orang, itu 70 orang intel. Itu di zaman Presiden Husni Mubarak di Mesir. Intel 70-nya. Saking anunya itu. Jadi di akhir hidup sudah Tuhan sini diundang ke istana, ditunjuk sini, ittaqillah, jabatan itu amanah, maka tidak ada namanya. Wanilah kita tua dulu presiden kayak itu. Nah ada kita langsung hilang dijemput pulang. Itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kenapa presiden? Aku tidak khawatir, tidak takut dengan semua makhluk di dunia ini. Sebab sekawa-kawa yang mereka lakukan itu adalah yang memang Allah gariskan untukku. Bila Allah tidak menggariskan, tidak akan maju. I'mal bisyukr, i'mal lillahi bisyukr. Bekerjalah karena Allah penuh dengan rasa syukur. Gawian kan kita syukuri, belum dapat hasil gawiannya sudah kita syukuri. Gawian ini sudah kita syukuri. Melangkah kita ke musholanya kita syukuri. Jika peribahasa itu kelihatan setiap langkah gugur sakarung duit, langkah kedua gugur sakarung duit. Nah, jika kelihatan itu kita syukuri dan tanamkan keyakinan. Ketahuilah di dalam sabar terhadap apa yang tidak kamu suka itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ketahuilah di dalam sabar terhadap apa yang kamu tidak sukai terdapat kebaikan yang sangat banyak. Nabi bukan mengatakan bahwa kita akan dijauhkan dari hal yang tidak kita sukai. Hal-hal yang tidak kita sukai itu adalah pasti akan terjadi dalam hidup kita, itu pasti. Hanya saja Nabi mengajarkan bila nyapian sabar, di dalamnya ada banyak kebaikan. Bila nyapian kada sabar, kebaikannya kada ada, pahitnya nyata.
pahitnya nyata. Tapi bilanya sabar, di dalam pahit itu banyak kebaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kayak apa caranya kita mengatasi supaya tidak terlalu terbebani? 3 ingatkan. Pertama, badai pasti berakhir. Sesakit-sakitnya tidak akan abadi. Paling lambat berakhir dengan kematian. Tidak ada yang kekal penderitaan di dunia. Penderitaan di akhirat itu yang kekal. Tidak ada yang kekal kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat yang lebih kekal. Ingat yang pertama, annaha mu'akkatah. Ini sifatnya sementara. Jadi sesakit-sakitnya ini sementara. Paling kada sementara hidup. Yang kedua, annaha muqaddarah min indillah. Ini adalah bagian dari skenario Allah untuk melihat kualitas diri kita sekuat apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, annaha satu tilaka ajra, di balik semua ini ada kebaikan. Kalau sabar, ingat 3 perkara itu, maka seberat apapun ujian hidup insya Allah terasa ringan, walaupun ada hilang. Walaupun tak tapi ada, ulun kada memandangkan hilang masalah, terasa ringan. Dan sesungguhnya kemenangan itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan wa annal farq ma'al karb, sepanjang-panjangnya malam pasti akan terbit matahari. Wa anna ma'al usri yusra, dan di balik kesulitan itu Allah telah menyiapkan 2 kemudahan. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah pesan Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuman ulun ulangi yang pertama tadi, paling kada jaga Allah akan jaga kamu. Minimal jaga salat, Allah akan jaga kamu. Yang kedua, apapun gawian yang akan kita lakukan walaupun ringan, jangan Allah dibelakangi. Minimal bismillah. Kemudian dekati Allah, mulai lagi belum ada masalah. Karena hidup ini roda berputar. Wayah ini kita nyaman, tidak selamanya, ada suatu saat kita menghadapi masalah. Maka mulai lagi nyaman inilah dekati Allah. Bilanya kita sudah susah, Allah yang mendekati dan Allah yang mencari dan mengenali kita. Nah, paling kadang 3 macam ini kita amalkan dalam hidup kita. Ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan amal baik termasuk ya sedekah baik ke pesantren maupun ke mushola ataupun ke pintu-pintu kebaikan yang lain yang sisihkan, baik diketahui orang maupun tidak diketahui orang. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu menjadi tabungan yang amal kebaikan dan pahalanya selalu mengalir sepanjang masih beroperasi dan masih bertahan dan bermanfaat buat umat. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan dan keafiatan, diampuni dosa dan kesalahan, dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan dosa umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.